Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listayanti Oktiana dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi yang telah saya buat yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental pada Generasi Milenial. Benarkah generasi milenial di Indonesia rentan alami gangguan mental? Remaja dan dewasa muda adalah masa paling banyak terjadi perubahan seperti kenaikan kelas dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi, misalnya masuk universitas, mendapatkan pekerjaan baru, menikah, hingga memiliki anak dan membina keluarga. Nah, bagi sebagian orang, jenjang kehidupan bisa jadi menantang sekaligus menyenangkan. Tetapi bagi sebagian lainnya, ini bisa menjadi beban dan menimbulkan masalah mental seperti gangguan penyesuaian dan depresi. Selain itu, remaja yang tinggal di daerah konflik, daerah bencana, dan daerah epidemik, eh, penyakit tertentu juga bisa resiko yang lebih tinggi mengalami konflik. Karena di daerah-daerah tersebut, beban mental dirasakan lebih tinggi, lebih tinggi. Hal ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi. Hal ini terjadi jika pengembangan teknologi yang seharusnya bisa bermanfaat besar untuk kehidupan, justru memberikan eh, tekanan lebih pada remaja dan dewasa muda. Untuk pengertian mental itu sendiri, pengertian mental menurut KBBI 1995, mental bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Webster Dictionary mental dan adalah way of thinking, berkenaan dengan pikiran, gangguan saraf, atau kejiwaan. Mental merupakan cara berpikir dan berperasaan berdasarkan atas nurani yang tercermin pada perilaku seseorang. Kesehatan mental atau jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial hingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Hal itu juga berarti kesehatan mental mempunyai pengaruh terhadap fisik seseorang dan juga akan mengganggu produktivitas. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Nah, di sini menurut data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, pada tahun 2018 di usia 15 tahun menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah setara dengan 6,1%, setara dengan 11 juta orang. Jadi eh, pada 2018 di usia 15 tahun menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan itu berjumlah 6,1% yang setara dengan 11 juta orang. Di sini ada pengertian depresi. Depresi adalah salah satu bentuk kondisi kesehatan mental yang dialami banyak orang dan seringkali muncul berbarengan dengan kecemasan. Depresi bisa ringan dan sementara atau berat dan berkepanjangan. Ada orang-orang yang mengalami depresi hanya sekali dalam hidupnya. Ada pula yang mengalaminya berkali-kali. Apa sih penyebab depresi? Di sini ada penyebab depresi yang pertama. Depresi bisa terjadi sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, misalnya penganiayaan, kekerasan di sekolah, kematian orang terdekat, atau masalah keluarga seperti kekerasan di dalam rumah tangga, ataupun perpisahan orang tua. Seseorang bisa mengalami depresi setelah merasa stres untuk waktu yang lama. Depresi juga bisa diturunkan di dalam keluarga. Selain itu, ada kalanya kita tidak tahu mengapa depresi itu muncul. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm, sehingga bunuh diri. Sebesar 80 sampai 90%,
Kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologis, dari kasus ini ya ada 3% dari kalangan percobaan bunuh diri, 42% dari kalangan siswa sekolah, hingga yang paling besar adalah 6,9% dari kalangan mahasiswa. Bagaimana sih mengatasi gangguan mental? Di sini ada cara-caranya. Yang pertama, konsultasi dengan ahli. Yang kedua, mencurahkan isi hati kepada orang lain. Yang ketiga, berusaha memahami bahwa setiap manusia mempunyai pembawaan dan pengalaman yang berbeda. Yang keempat, berpikir positif, memandang segala sesuatu ada hikmahnya. Dan kelima, realistis, menerima kenyataan secara rasional. Dan keenam, eh, bisa eh, mengikuti rekreasi atau olahraga ringan. Kesimpulan dari materi yang telah saya buat adalah bahwa setiap tahunnya jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian lingkungan, terutama keluarga, dan jangan menganggap bahwa penderitaan gangguan mental itu berbahaya dan harus dijauhi atau bahkan dikucilkan. Tapi justru eh, bagi penderita gangguan jiwa itu sangat membutuhkan kepedulian dan dukungan di lingkungan sekitarnya. Baik, itu saja dari saya. Eh, Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.